Kecerdasan keuangan dalam waktu 7 menit. Kalau kita mau cerdas secara keuangan, kita harus tahu dua hal yang sangat sederhana, yaitu namanya income dan spending, pendapatan dan pengeluaran. Income itu ada 3, pendapatan itu ada 3, tapi banyak orang hanya tahu 1, makanya dia tidak begitu cerdas. Kalau kita mau cerdas secara keuangan, income atau pendapatan ada 3. 1 yang namanya active income, 2 namanya passive income, 3 namanya portfolio income. Apa itu maksudnya? Maksudnya active income adalah ketika kita aktif baru dapat income. Anda mau jadi makelar, Anda mau jadi pedagang, Anda pegawai negeri, pengajar, guru, dosen, terus kemudian dokter, ahli operasi jantung, ahli operasi otak, dukun, ya itu namanya active income. Kerja baru dapat duit. Yang kedua yang namanya passive income, tidur pun dapat duit, ditinggal jalan-jalan pun dapat duit. Enak tenan. Passive income ini nanti gitu ya, ada 3. Tapi saya jelaskan, passive income itu tidur pun dapat income, pasif. Kita pasif. Kemudian berikutnya, yang ketiga portfolio income. Apa itu portfolio income? Yang namanya portfolio income adalah capital gain. Kenaikan dari harta kita, kenaikan dari aset kita. Misalnya Anda beli emas dulu 100 juta, sekarang 1 miliar. Itu namanya capital gain atau portfolio income. Saham Anda naik, properti Anda naik, apapun naik, itu namanya portfolio income atau capital gain, kenaikan dari harta kita. Kemudian berikutnya, mana dari 3 ini yang paling penting? Semuanya penting, tapi yang paling penting yang menjadi goal kita adalah namanya passive income. Tidur dapat uang, itu ada 3. Jadi tanpa bekerja kita dapat uang. 3 macam passive income. Nomor 1 adalah paper asset, yang kedua properti, yang ketiga bisnis yang autopilot. Paper asset itu apa sih? Deposito, reksadana, saham, obligasi, hak royalti, yang dimana Anda sudah taruh, Anda sudah punya, setiap bulan, setiap tahun Anda mendapatkan income tanpa harus bekerja. Yang kedua, kalau tadi properti sewaan ataupun bagi hasil. Properti Anda sewa-sewakan dan Anda bagi hasilkan, itu Anda mendapatkan passive income dari properti Anda. Yang ketiga, bisnis autopilot, seperti misalnya Anda punya laundry, Anda misalnya punya minimart, atau Anda franchise apa yang sedemikian sehingga Anda tidur pun masih dapat income. Nah, berikutnya kita akan bahas yang namanya spending. Spending, sayang orang tidak paham spending itu ternyata ada 4 macam. 1 yang namanya produktif, yang kedua namanya konsumtif, yang ketiga tampak produktif padahal konsumtif, yang keempat tampak konsumtif padahal produktif. Saya jelaskan masing-masing. Spending yang pertama, pengeluaran yang pertama yang namanya produktif adalah semua pengeluaran di mana menaikkan income kita, aktif income kita naik, pasif income kita naik, portfolio income kita naik. Itu namanya spending yang produktif. Karyawan, tambah karyawan, naik. Tadi salah satu grup saya itu yang sentral yang di Batam, sentral grup Padung, saya dilaporin. Grup kita sekarang di Batam karyawannya sudah 200 orang loh. Sik lakone opo? Itu karyawan produktif atau hanya nitip urip saja dan kemudian minta gaji tidak produktif, silakan. Makanya saya bilang tolong dibuat rasio. Nah, rasio apa? Perbandingan antara gaji per karyawan dengan profit per karyawan dibandingkan dengan sebelumnya. Harus meningkat. Kalau turun berarti ada yang tarsan gandul gitu loh ya. Nah, tapi balik kita lanjutkan. Jadi yang namanya produktif itu menghasilkan kenaikan dari aktif income Anda dan menaikkan pasif income Anda, menaikkan portfolio income Anda, itu pengeluaran yang produktif. Kemudian pengeluaran yang konsumtif itu ada 3 macam. 1 langsung hilang, contoh beli makan, minum, baju, ikut tour, itu langsung hilang. Yang kedua, passive spending, tidur pun pengeluaran tetap keluar, contoh segala cicilan, biaya listrik, air, telepon, internet, langganan koran, masih ada langganan koran? Sudah tidak ada ya, oke. Langganan apapun ya, yang gym, ya itu tidur pun keluar. Tapi pengeluaran konsumtif yang paling bahaya, yang tahu-tahu Anda miskin tanpa Anda ngerti, yaitu yang namanya invisible spending. Invisible, gak kelihatan atau kiri. Pengeluaran apa? Yaitu penurunan nilai aset kita. Kita tambah miskin tanpa terasa.
Salah satunya, Anda pegang uang, aset tuh, harganya turun, daya belinya berkurang, namanya inflasi. Yang merampok kita paling banyak adalah inflasi. Ini penting sekali, inflasi sangat sama. Kemudian harga elektronik, handphone Anda, kira-kira harganya turun nggak? Turun. Furniture, mobil Anda, banyak turunnya. Nah ini pengeluarannya konsumtif. Yang ketiga yang paling berbahaya, mobil tahu-tahu beli Mercy, saya zaman dulu 1,8 M, setelah 7 tahun, 8 tahun dijual tinggal 300 juta, hilang 1,5 M. Buka ceklek hilang 200 juta, sekali pakai buka ceklek hilang 10 juta, 10 juta, 10 juta, turunnya dramatis luar biasa. Kemudian berikutnya pengeluaran ketiga, yaitu pengeluaran terkesan produktif ternyata konsumtif. Segala pengeluaran, mau karyawan, mesin, komputer, kendaraan, hingga biaya market, menghasilkan lebih dari biaya yang dikeluarkan, itu kesannya produktif ternyata konsumtif. Contoh, ada satu orang, Pak saya mau beli sepeda motor, cicilannya besar. Kamu beli apa? Honda CBR. Lah Anda perlu Honda CBR? Enggak perlu. Ternyata dia nyicilnya 1,6, DP-nya 9 juta, total 60 sekian juta. Padahal harga CBR-nya cuma 30 sekian juta, bekasnya cuma 12 juta. Selama 3 tahun dia rugi 48 juta. Kesannya produktif untuk kerja, tapi padahal konsumtif. Kalau mau produktif ya Honda kuno aja, Honda Legend tahun 2000 harganya cuma 2 juta kok, gitu kan bisa. Oke, itu pengeluaran terkesan produktif ternyata konsumtif. Pengeluaran yang terakhir yaitu terkesan konsumtif ternyata produktif. Ada 3, yaitu apa? 1 adalah untuk bergaul dan belajar dari orang yang kaya. Itu 1 dan 2. Bergaul dengan orang-orang yang kaya. Orang kaya tentu punya kelemahannya, tapi kita tidak belajar kelemahannya, tapi kita belajar kelebihannya. Dia kok jadi kaya yang positif caranya. Yang kedua untuk belajar, untuk leher ke atas. Itu pengeluaran terkesan konsumtif ternyata produktif. Pengeluaran yang ketiga untuk amal, tak kelihatannya hilang. We cannot outgive God. Kita tidak bisa memberikan lebih dari Tuhan yang berikan pada kita. Sudah 7 menit. Last but not least, bagaimana kita bisa hidup tanpa tekanan secara keuangan atau tekanan ringan? Menurut hukum fisika, P sama dengan F dibagi A. Ini ada Pak Tony Herlambang, betul ya? P sama dengan F dibagi A. Dia juara matematika, juara banyak fisika juga. P adalah sama dengan tekanan. Tekanan itu ternyata sama dengan F dibagi A. Gaya dibagi area atau luasnya. Gaya sebanding lurus dengan tekanan. Kalau kita banyak tekanan, berarti hidup kita kebanyakan gaya. Kalau tua kita banyak tekanan, bisa jadi pada waktu muda kebanyakan gaya. Bagaimana gaya tanpa tekanan atau sedikit tekanan? Yaitu area pasif income Anda diperbesar segede gajah, gaya hidup Anda segede kerbau. Anda akan bergaya tanpa tekanan. Semoga bermanfaat. Saya Tom Desember ingin mengucapkan salam dahsyat. Kasih tepuk tangan dulu.